Halo, selamat malam pemirsa. Program Headline kembali menyapa Anda dan tentu saja setiap hari kita punya tema-tema yang baru untuk dibahas. Dengan tema malam hari ini adalah varian Omikron yang terus menular. Kita mengetahui gelombang ketiga diprediksi terjadi pada akhir bulan ini atau akhir Februari hingga pertengahan Maret nanti. Dan sebenarnya seperti apa varian Omikron yang sehingga menyebabkan kita kembali pada gelombang-gelombang COVID yang saat ini terjadi. Sudah hadir melalui sambungan virtual bersama dengan saya, tentu saja saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Dr. Windu Purnomo, beliau adalah biostatistika epidemiolog UNAIR. Halo, selamat malam Dr. Windu, apa kabar? Selamat malam Mbak Aulia. Saya senang sekali kalau sama Dr. Windu ini bolak-balik ketemu dan tentu saja pembahasannya tidak jauh-jauh dari COVID-19. Terima kasih untuk waktunya Dr. Windu. Sami-sami. Baik, tidak hanya Dr. Windu, melalui sambungan virtual bersama dengan saya di sini ada Dr. Alfian Nur Roshid, SPPK, FAPSR, FCCP. Beliau adalah dokter spesialis paru konsultan. Halo, selamat malam Dr. Alfian. Selamat malam Mbak Lia, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Alfian sudah menyediakan waktunya untuk bergabung malam hari ini. Dan seharusnya juga masih ada satu lagi yang tergabung bersama dengan kita. Beliau adalah Pak Ridwan Mubarun, PLT Kepala BPBD Surabaya. Sebenarnya saya senang sekali kalau Pak Ridwan bisa bergabung karena data untuk pasien COVID dan lain-lainnya beliau yang pegang begitu ya. Tapi sepertinya beliau belum bisa hadir untuk malam hari ini. Mungkin penyebabnya karena Surabaya juga saat ini sedang hujan deras, bahkan di beberapa titik juga terjadi hujan es batu. Oke, pembahasannya bukan soal hujan es batu, tapi varian Omikron yang terus menular saat ini. Saya geser dulu ke Dr. Windu. Dr. Windu, kalau beberapa waktu lalu kita juga sempat berbincang varian Omikron ini yang memang 5 kali lebih cepat begitu ya dokter ya untuk terus menular. Artinya dengan hasil penelitian, apakah memang ternyata varian Omikron ini bisa dikatakan lebih ganas daripada varian Delta? Ya gini Mbak Aulia ya. Jadi dari data baik di luar Indonesia maupun Indonesia sendiri, varian Omikron itu memang lebih menular. Ya, jadi artinya transmisibilitasnya itu tinggi atau kita sebut sangat infeksius ya. Tetapi tingkat keparahannya lebih rendah ya, jadi tidak lebih ganas gitu ya. Jadi dibandingkan Delta jauh tingkat keparahan Omikron itu lebih ringan gitu ya, jadi lebih rendah. Jadi tingkat hospitalisasi, tingkat yang masuk rawat inap ya. Jadi kan yang seharusnya masuk rawat inap itu kan mereka yang bergejala sedang, berat dan kritikal ya. Dan itu kecil gitu ya, kecil. Jadi kalau di Indonesia sekitar 2-3% ya. Jadi cuma memang angka hospitalisasi di Indonesia juga di Surabaya kelihatan tinggi kadang-kadang ya, misalnya bornya itu sampai 30% misalnya. Tetapi 30% itu sebetulnya separuh diantaranya itu bahkan lebih itu dihuni oleh mereka yang bergejala ringan dan tanpa gejala. Karena mereka takut kemudian menggunakan bed rumah sakit, padahal seharusnya tidak perlu kan, seharusnya itu cukup di isolasi mandiri di rumah atau di isolasi terpusat ya. Tetapi meskipun memang lebih ringan, tetap ada yang bergejala berat, tetap ada, tapi kecil tadi ya, antara 1-2% tadi. Dan mereka didominasi oleh saudara-saudara kita yang punya komorbid ya, dan lansia atau lansia, bahkan banyak diantaranya memang belum mendapatkan vaksinasi dengan dosis yang lengkap ya. Jadi sebetulnya tidak lebih ganas, tidak ya, tapi jauh lebih ringan daripada varian-varian sebelumnya, terutama varian Delta. Oke. Itu Mbak. Baik, Dokter Windu. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan varian Omikron ini 5 kali lebih cepat untuk menular begitu dibandingkan dengan varian Delta? Apa yang membedakan? Ya kan karakteristiknya ya. Jadi setiap varian itu kan punya karakteristik yang berbeda ya. Baik itu
menyangkut transmisibilitasnya atau infeksiositasnya maupun menyangkut virulensinya. Jadi kalau menyangkut keganasan itu lebih ke virulensi ya, jadi lebih parah, dan khususnya itu varian Delta lebih parah, lebih virulen gitu ya. Nah, jadi itu memang karakteristiknya. Jadi karakteristik jadi kan setiap varian maupun subvarian itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Apakah itu menyangkut infeksiositasnya, menyangkut virulensinya, menyangkut kemampuannya untuk antibody escape ya, jadi melarikan diri, menghindari antibody yang sudah terbentuk di dalam tubuh, macam-macam gitu ya. Jadi itu karakteristik dari virus itu sendiri. Gitu lah. Baik, saya ke Dokter Alfian. Dokter Alfian, dulu waktu kita lagi musimnya Delta, saat itu lonjakan kasus COVID kedua, dan saat itu musimnya Delta, kita mengetahui tabung oksigen habis di mana-mana. Dan memang beredar informasi bahwa COVID ini menyerang bagian paru-paru. Dan saat ini, ketika varian Omicron, kasusnya berbeda. Tabung oksigen tidak dibutuhkan begitu, artinya tidak dikejar seperti saat dulu. Apakah varian Omicron ini berbeda dengan Delta, tidak menyerang paru-paru? Silakan, Dokter Alfian. Terima kasih. Jadi sudah disampaikan oleh Dr. Windu, guru saya juga, bahwa varian Omicron ini gampang menular, namun derajat keparahannya lebih ringan dibandingkan varian sebelumnya, termasuk varian Delta. Yang saat ini kita kenal yang paling parah dari mutasi tersebut adalah varian Delta. Bila kita bandingkan antara Delta yang sebelumnya dengan yang saat ini, Omicron, banyak pasien-pasien yang hasil swabnya positif ini tanpa gejala ataukah gejalanya ringan saja, dan dilaporkan bahwa memang dia sudah menular karena memang karakteristiknya, terus kemudian dia mutasinya itu mudah menempel pada saluran nafas, terutama di saluran nafas utama di atas. Jarang sekali dilaporkan saluran nafas bawah yang kena. Di beberapa penelitian disebutkan tidak banyak yang menyerang di paru, yang banyak adalah saluran nafas atas dan di bronkus itu saluran nafas di bagian bawah, tapi tidak sampai ke jaringan paru. Dan ini nyata kita lihat di rumah sakit, kami juga menangani, teman-teman kami juga menangani dokter spesialis itu, bahwa pasien-pasien yang dirawat itu pneumonia ringan atau bahkan tidak ada pneumonia, sehingga hal itu menyebabkan kebutuhan oksigen juga jarang, ataupun kalau membutuhkan oksigen. Nah, pada pasien-pasien yang ringan yang memiliki komorbid penyakit penyerta, bisa diabetes, bisa darah tinggi maupun gagal ginjal atau yang lain, kadang mereka khawatir di rumah dan mereka lebih baik dirawat di rumah sakit seperti itu. Dan saat ini jika kita amati juga terjadi pada anak-anak yang dulu Delta mungkin ada tapi tidak banyak. Saat ini anak-anak juga kita temukan untuk COVID tersebut. Terus kemudian pada ibu hamil, beberapa pasien itu hamil mau melahirkan ternyata swabnya positif gitu. Meskipun tidak ada keluhan pernapasan, tidak ada batuk, tidak ada demam, tetapi karena bagian dari upaya untuk preventif dilakukan pemeriksaan swab antigen awal, didapatkan hasil dengan positif, didapatkan dengan pemeriksaan PCR dapatkan juga positif seperti itu. Masih juga dengan pasien-pasien yang lain melakukan operasi, tindakan operasi itu juga dilakukan pemeriksaan antigen, didapatkan positif. Mungkin tidak ada keluhan pernapasan seperti itu. Operasinya juga normal. Oke, artinya maupun Delta maupun Omicron tetap saja COVID begitu yang walaupun tidak menyerang paru-paru yang bagian bawah seperti tadi, tapi tetap ada dampak untuk paru-paru sendiri. Ya, ada juga beberapa yang memang sampai kondisinya berat yang masuk ke ICU, tapi tidak banyak. Jadi persentase kalau dari varian Delta dulu 5%, kalau yang di Omicron itu lebih kecil, 1 atau 2, itu disampaikan tadi, tidak sebanyak zaman dulu. Tetapi juga kita dapatkan di laporan di dunia maupun di Indonesia, termasuk di Surabaya, itu kita dapatkan pasien-pasien yang swabnya positif, terus kemudian kondisinya berat. Namun kita sulit memastikan apakah ini Omicron ataukah masih ada Delta, karena kita memiliki keterbatasan untuk melakukan whole genome sequencing
Jadi hasil PCR positif idealnya dilanjutkan dengan pemeriksaan whole genome. Jadi semua gennya itu lebih spesifik begitu dokter ya? Ya, spesifik. Apakah ini Omikron ataukah Delta? Beberapa teman kami, bahkan kami juga sendiri mengamati ada pasien yang COVID swab positif datang dengan ciri-ciri kok mirip dengan Delta. Kondisi datang berat, oksigennya turun, foto rongsennya akutnya luas kanan kiri dan kondisinya berat, foto ICU itu juga masih kami dapatkan. Jadi kita tidak berani menyatakan ini kemungkinan Delta itu karena tidak bisa membuktikan dari whole genome sequencing ini kita tidak tahu. Ya baik, artinya gejala sesak nafas seperti itu bukan hanya untuk varian Delta saja, tapi memang harus dibuktikan apakah spesifiknya ini adalah Omikron ataupun Delta begitu ya dokter? Ya. Oke, baik. Dokter Alfian, Dokter Windu, kita akan jeda sesaat. Headline masih akan kembali pemirsa usai jeda sesaat lagi. Dubai Miracle Garden dibangun pada 2013 lalu di sepetak tanah tandus di tengah padang pasir kosong. Kini bunga berwarna-warni menghiasi tiap sudut taman cantik tersebut. Arab Saudi dan Thailand akhirnya menemui titik terang. Pemulihan hubungan diplomatik secara penuh ini ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha ke ibu kota Arab Saudi Riyadh pada 25 Januari yang lalu. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan bersama Intel Polres Gresik serta Satpol PP melakukan operasi di sejumlah toko minimarket modern di area kota Gresik. FR segmen Aloha Gedangan sepanjang 1,6 km diharapkan bisa terselesaikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh para pengendara sehingga kemacetan bisa terurai. Telah memasuki masa tambahan waktu pengerjaan setelah batas pengerjaan kontrak pada akhir Desember 2021 lalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Headline Jawa Pos TV dan seperti yang saya sampaikan harusnya malam hari ini juga bergabung melalui sambungan virtual Pak Ridwan Mubarun. Beliau adalah PLT Kepala BPBD Surabaya, tapi sepertinya beliau tidak bisa hadir karena harus turun ke lapangan. Hujan deras mengguyur wilayah Surabaya dan juga sekitarnya, tentu saja menyebabkan banjir di beberapa titik. Bahkan tadi ada informasi juga terjadi hujan es batu di sejumlah wilayah di kota Surabaya. Angin kencang disertai dengan hujan es batu melanda beberapa wilayah di kawasan Surabaya, termasuk di Surabaya Selatan dan Barat serta beberapa wilayah Surabaya yang lain. Butiran es batu yang jatuh tersebut hingga sebesar kelereng dan terasa sakit saat mengenai tubuh. Pemerintah mencatat tingkat kematian akibat lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2022 mencapai 2.484 pasien. Dari seluruh pasien COVID-19 yang meninggal, sebanyak 73% diantaranya belum menerima vaksin dosis lengkap. Selain itu, 53% pasien COVID-19 yang meninggal merupakan lansia. Sebanyak 53% pasien COVID-19 yang meninggal sudah lanjut usia atau lansia. Selain itu, pasien yang meninggal juga memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Komorbid yang sebagian besar diderita pasien adalah diabetes mellitus. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa Bali yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk menekan angka kematian akibat COVID-19. Selain mempercepat vaksinasi, pemerintah juga akan mempercepat penanganan bagi pasien lansia dan memiliki komorbid. Salah satunya dengan mengkoneksikan data warga yang memiliki komorbid di BPJS Kesehatan dengan data NAR Kementerian Kesehatan. Pemerintah akan menekan angka kematian dengan memberikan respon perawatan lebih cepat kepada kelompok yang memiliki komorbid. Oleh karena itu, tadi malam pada rapat dengan para pakar dan rumah sakit,
telah diputuskan untuk membangun cepat interkoneksi data antara BPJS dan kesehatan yang memiliki data komorbid, data penambahan kasus di NAR Kemenkes. Sehingga jika ada penambahan kasus langsung terdeteksi apakah pasien tersebut komorbid atau tidak. Respon tindakan bisa dilakukan lebih cepat lagi dan akan banyak menghindari kemungkinan kematian. Luhut meminta masyarakat yang masuk kategori beresiko yakni memiliki komorbid dan lansia segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat perawatan jika terpapar COVID-19. Selain itu, masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Pasalnya, vaksinasi menjadi salah satu cara untuk menekan resiko perburukan akibat terpapar COVID-19. Pemirsa, memang pemerintah saat ini juga mencatat ya lonjakan kasus COVID yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2022 ini telah menyebabkan hampir 2.500 orang meninggal dunia dan lebih dari separuh pasien yang meninggal ini belum menerima vaksinasi COVID-19 serta lansia dan juga memiliki komorbid. Untuk menekan angka kematian, penanganan pasien yang memiliki komorbid serta lansia ini rencananya memang akan dipercepat. Saya geser sebentar ke Pak Windu. Baik, Dr. Windu. Sebenarnya kalau kita berbicara soal vaksinasi begitu, efektivitas vaksinasi, karena ramai sekali ya di sosial media netizen begitu yang mengatakan bahwa saya sudah vaksin, bahkan vaksin ketiga disertai dengan vaksin penunjang ini ya, vaksin yang ketiga ini, tapi tetap saja saya masih terkena varian Omikron. Silahkan dokter. Jadi kita harus tahu ya vaksin itu peranannya apa, ya kan? Jadi sering masyarakat itu menyalahartikan peranan pencegahan dari vaksin. Ya. Jadi vaksin ya sebelum nyaris seluruh populasi itu tervaksinasi ya dengan dosis yang lengkap, maka vaksinasi itu sebetulnya peranannya bukan pada pencegahan penularan, ya, pencegahan transmisi, bukan, ya. Jadi contohnya aja kita tahu ya di Amerika Serikat, ya, US, kemudian UK, Inggris, mereka itu kan produsen vaksin, kan, ya, produsen vaksin, ya, dan cakupan vaksinasinya luar biasa karena mereka produsen, ya. Jadi mereka yang membuat, memproduksi, maka mereka pun sanggup untuk memvaksinasi penduduknya sedemikian rupa, ya, sehingga sangat tinggi cakupannya. Kalau kita kan bukan produsen, kita hanya menerima vaksin dari luar, kan. Kita sekarang sedang sedang research, ya, sudah diuji klinis fase 1 untuk vaksin kita merah putih, ya, tapi kan belum selesai. Nah, di UK maupun di US itu, ya, sekalipun penduduknya sudah cakupan vaksinasi sangat tinggi, ya penularannya tetap tinggi, ya, penularannya tetap tinggi. Jadi vaksinasi itu bukan preventing infection, ya, tidak mencegah penularan, ya, peranannya bukan pada itu. Meskipun kalau sudah hampir nyaris seluruh penduduk sudah divaksinasi, memang dia akhirnya akan juga mencegah penularan. Tetapi dia lebih, ya, mencegah disease, ya, preventing disease. Jadi artinya mereka yang sudah divaksinasi lengkap, ya, 2 dosis, apalagi kalau sudah ditambah dengan booster, maka ketika tertular, jadi mereka masih bisa tertular orang-orang itu, maka dia tidak akan jatuh ke situasi yang buruk. Jadi artinya dia tercegah dari gejala yang berat. Jadi kalau kita divaksinasi lengkap, apalagi sudah booster, kalau tertular, ya mungkin tanpa gejala aja, tanpa gejala atau gejalanya ringan, ya. Jadi tidak dan risikonya untuk mengalami gejala yang berat itu menjadi sangat kecil. Nah, jadi peranan vaksinasi adalah preventing disease, ya, bukan preventing infection, bukan preventing transmission. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, yang mencegah penularan apa? Prokes nomor 1. Prokes 3M, ya. Jadi artinya
kita ini harus menggunakan 2 preset. Kalau untuk mencegah penularan, gunakan patuhi prokes, protokol kesehatan 3M ya, mulai dari menjaga jarak yang cukup ya, kemudian memakai masker dengan benar ya, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir ya, itu adalah perisai eksternal, perisai luar ya. Nah, kemudian kita harus menggunakan perisai dalam, perisai internal, yaitu apa? Vaksinasi lengkap. Jadi tidak cukup hanya sekali vaksin ya, tapi 2 vaksinasi ya, dosis lengkap ya, kemudian baru ditambah booster kalau waktunya sudah cukup ya. Jadi artinya sudah waktunya baru booster. Nah, itu yang akan mencegah kita jatuh pada situasi yang berat ya. Jadi itu ya, jadi peranan vaksinasi kita harus tahu. Makanya meskipun orang sudah divaksinasi lengkap bahkan booster, tetap harus prokes ya, protokol kesehatan 3M itu harus dipatuhi. Kalau tidak ya tetap tertular gitu ya, tetap tertular. Tetapi kalau sudah vaksinasi lengkap, tertularnya dia ringan gitu. Oke. Nah, itu Mbak Aulia. Dokter Windu, sekarang kan memang angkanya juga sedang tinggi ya, kita memasuki gelombang ketiga. Masyarakat juga pasti ketakutan saat ini di luar sana untuk melakukan aktivitas. Tapi itu sepertinya berbanding terbalik dengan pernyataan yang diberikan oleh Pak Luhut, di mana Pak Luhut mengatakan bahwa kalau memang sudah vaksin 3 kali dan memang tidak ada komorbid, ya sudah, nggak apa-apa. Kamu silahkan beraktivitas dan juga silahkan untuk jalan-jalan saja. Apakah ini juga bisa menjadi kelegaan untuk masyarakat, Dokter Windu? Ataukah memang kita harus tetap hati-hati, tetap membatasi aktivitas yang kita lakukan? Ya, jadi maksudnya Pak Luhut mungkin begini loh ya, bahwa kita ini kalau sudah divaksinasi, kita ini lebih rileks. Nah gitu ya, lebih rileks. Asal kita bukan lansia dan bukan yang punya komorbid ya, karena sekali lagi bahwa yang punya komorbid dan dia kebetulan sudah berumur 60 tahun ke atas tentu harus lebih hati-hati meskipun dia sudah divaksinasi. Ya nanti ketika kasus sudah membaik, oke lah, baru lebih bisa lebih bebas ya. Tetapi bagi mereka yang bukan punya komorbid ya, yang bukan lansia, lebih rileks. Jadi tetap bisa melakukan aktivitas di area publik ya. Kemudian tetap bisa melakukan mobilitas ya, tetapi tentu harus memenuhi syarat ya. Tadi vaksinasinya lengkap tadi ya toh. Kemudian dia sedang dalam kondisi yang tidak positif ya. Kemudian sedang tidak menjadi kontak erat. Nah, dan itu semua bisa ditapis oleh Peduli Lindungi sebetulnya ya. Jadi kita ini sekarang ini sudah punya modal banyak lah ya. Masyarakat Indonesia ini sudah punya modal banyak yang setahun yang lalu kita belum punya, yaitu tadi kekebalan. Kita sudah punya kekebalan ya, jadi tahun lalu belum gitu ya. Kemudian kita punya senjata untuk menapis, melindungi dan melakukan pelacakan, yaitu apa? Yaitu Peduli Lindungi ya. Dan yang penting tetap prokes. Jadi itu ya, jadi tidak harus kita kemudian tetap bersembunyi ya. Nah kalau itu apa gunanya? Apa bedanya dengan ketika kita belum mendapatkan vaksinasi lengkap dulu? Tetap ya, jadi tetap berbeda, sudah kondisinya sudah berbeda, kita relatif lebih terlindung, tetapi tetap waspada ya. Jadi artinya sekali lagi prokes tetap digunakan. Nah gitu, jadi jalan-jalan itu prokesnya itu nomor 1 tetap ya. Dan kita tadi ya tidak sedang dalam keadaan positif ya, makanya ketika kita mau naik pesawat, mau naik apa, tes dulu ya, antigen tes atau PCR, kita harus dalam keadaan negatif dan sedang tidak menjadi kontak erat. Jadi misalnya keluarga kita sudah positif ya, kita tetap ikut mengkarantina diri, jangan kemudian keluyuran ya, karena kita belum tentu, kalau kita belum dites kan nggak tahu apa kita ini positif atau tidak, nggak tahu ya. Sebaiknya kita harus, atau seharusnya, bukan sebaiknya, seharusnya kita mengkarantina diri, tidak boleh jalan-jalan ya. Nah, jadi itu yang penting ya. Jadi maksudnya Pak Luhut ya seperti itu, bukan kemudian kita semua harus mengurung diri, tidak gitu ya, karena kondisi sudah berbeda dengan setahun yang lalu atau sebelumnya. Oke. Gitu Pak.
Baik, terima kasih Dokter Windu. Kita jeda sesaat pemirsa, masih ada segmen-segmen berikutnya di program Headline. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan bersama Intel Polres Gresik serta Satpol PP melakukan operasi di sejumlah toko minimarket modern di area kota Gresik. FR segmen Aloha Gedangan sepanjang 1,6 km diharapkan bisa terselesaikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh para pengendara sehingga kemacetan bisa terurai. Telah memasuki masa tambahan waktu pengerjaan setelah batas pengerjaan kontrak pada akhir Desember 2021 lalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Headline. Saya langsung geser ke Dr. Alfian. Dr. Alfian, dulu saat varian Delta sedang merebaknya begitu ya, sedang tinggi-tingginya, itu sempat beredar informasi yang mengatakan bahwa pasien COVID atau penyintas COVID, paru-parunya ini sudah tidak sama lagi, kerjanya juga sudah tidak 100%. Apakah betul seperti itu, Dr. Alfian? Suaranya tidak terdengar, Dr. Alfian. Halo? Sepertinya masih ke-mute ya? Audionya ke-mute ya? Oke, Dr. Alfian silahkan untuk dibuka. Nah, oke. Maaf. Silahkan dilanjutkan, dokter. Terima kasih. Jadi pada pasien COVID yang varian Delta dulu kita amati bahwa virus SARS-CoV-2 ini memang banyak menyerang pada paru. Itu untuk varian Delta ya, dokter ya? Varian Delta itu banyak yang menyerang paru sehingga kelainan di paru cukup luas, sehingga membutuhkan oksigen cukup banyak sampai kehabisan oksigen. Pasien-pasien membutuhkan rawat inap, membutuhkan ICU, dan itu kita amati setelah mereka sembuh, dinyatakan boleh keluar isolasi, boleh pulang, bahkan swab negatif, yang swab 2 kali negatif, PCR negatif 2 kali, itu ada yang masih menyisakan gejala, itu dikenal sebagai long COVID. Beberapa ada yang masih mengalami keluhan seperti itu. Bukan hanya di paru sebenarnya organ yang diserang, tapi juga organ-organ yang lain, seperti di saraf, kemudian di otot, dan organ-organ yang lain itu juga bisa mengalami kelainan. Begitu. Namun lambat laun dengan proses resolusi tubuh, kelainan di paru itu juga akan berkurang. Ya, ada laporan itu sampai keluhan bersisa sampai 3 bulan itu ada keluhan pernapasan, baik ada yang batuk, ada yang sesak saat aktivitas, itu juga bisa dialami oleh pada mereka-mereka yang mengalami varian sebelumnya Delta, terutama Delta. Pada yang Omikron ini belum ada laporan, dan juga baru kita belum mengamati dari laporan di luar negeri juga belum kita ketahui apakah akan menyebabkan gejala sisa seperti itu, Mbak Lia. Tapi saya sendiri pun juga mengalami saat itu, Dr. Alfian. Saya juga penyintas COVID ketika itu varian Delta, dan memang gejalanya sangat luar biasa. Bahkan 2 bulan setelahnya
yang namanya sesak nafas atau mungkin batuk-batuk yang jarang itu memang masih ada. Apakah ini berkepanjangan, dokter, atau para penyintas varian Delta ini mungkin bisa merasa lega di bulan keberapa? Apakah juga berpengaruh terhadap kinerja paru sendiri? Artinya dengan penyintas yang pernah merasakan varian Delta, ya memang paru-parunya sudah tidak sama lagi begitu ketika mereka sudah terkena COVID. Ya, pada para penyintas itu ada yang sembuh resolusi sempurna, tapi ada yang menyisakan. Biasanya ditemukan ada fibrosis paru, paru-parunya kaku, yaitu kita kenal paru-parunya kaku. Nah, itu perlu mungkin bukti ya, bukan hanya keluhan pasien, tapi perlu bukti objektif. Artinya perlu diperiksa, misalnya di CT scan ataukah di tes paru-parunya, spirometri, di tes pernapasan, meniup alat itu untuk mengukur fungsi parunya seperti apa, kelainannya itu seperti apa. Dan itu sampai saat ini juga masih diteliti pada pasien-pasien penyintas bagaimana dampak dari saat COVID terhadap post-COVID-nya. Gitu. Dan itu terus berjalan sampai saat ini, penelitian masih berjalan, ada lagi varian baru. Sehingga ini juga akan menjadi titik pengalaman atau penelitian yang baru. Beberapa pasien yang dulu pernah COVID pada varian Delta, saat ini ada juga yang kena COVID lagi pada puncak yang Omicron seperti ini. Jadi bisa jadi tumpang tindih keluarnya. Pada pasien-pasien kami juga mendapati yang sudah sembuh, dulu punya asma gitu, asmanya pasien itu mengatakan lebih sering kambuh begitu dibandingkan sebelumnya. Ada juga yang dengan penyerta yang lain, komorbid yang lain juga mengalami hal-hal yang sama, misalkan ada kecemasan, ada sulit tidur, itu ada juga yang dialami. Bahkan itu sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan masih kita pelajari lagi, ada yang masih menyisa sampai 6 bulan seperti itu. Oke. Itu kalian. Baik, artinya Dr. Alfian, kalau untuk varian Omicron, apakah ini juga berpengaruh terhadap saturasi oksigen? Saat Delta begitu kan kita harus sedia ini ya untuk mengukur saturasi oksigen. Kalau memang sudah di angka berapa, kalau bisa segera ke fasilitas kesehatan begitu. Apakah ini juga sama terjadi untuk varian Omicron? Ya, pada varian Omicron ini disebutkan bahwa derajat keparahannya lebih ringan dibandingkan Delta, seperti itu. Namun Kementerian Kesehatan tetap menyarankan pada orang-orang yang isolasi mandiri atau isolasi terpusat itu tetap melakukan pemantauan satu suhu dan saturasi oksigen. Dengan saturasi oksigen itu bisa terukur saturasinya berapa dan nadinya berapa, seperti itu. Itu tetap disarankan. Namun di laporan dan di lapangan sendiri kita temukan bahwa pada periode ini jarang sekali orang yang terjadi desaturasi. Ada beberapa yang mengalami desaturasi pada kelompok-kelompok yang lanjut usia, kemudian pada pasien-pasien yang memiliki penyakit penyerta komorbid, dan itu kita waktu pantau pada pasien-pasien yang komorbid itu kita tanya apakah sebelumnya ikut vaksin. Ternyata beberapa tidak melakukan vaksin karena takut, karena waktu periode vaksin sebelumnya itu mereka masih mengalami komorbidnya itu belum terkontrol, jadi belum berani mereka untuk melakukan vaksin, sehingga pada periode ini juga mengalami terinfeksi COVID dan beberapa menjadi berat seperti itu, ada yang meninggal. Baik dokter, artinya di lapangan sendiri juga dijumpai bahwa pasien yang sudah vaksin bahkan sudah booster begitu dibandingkan dengan pasien yang belum melakukan vaksinasi sama sekali atau baru beberapa kali tidak lengkap, itu juga berpengaruh terhadap gejala-gejala yang dialami. Ya, betul. Pada kelompok-kelompok yang sudah vaksin itu bahkan sudah booster itu masih bisa terkena, tetapi kita amati bahwa gejalanya ringan sekali, ringan ataukah tanpa gejala. Ataupun kalau dia bergejala cepat ininya, resolusinya cepat, sembuhnya cepat. Ada yang 5 hari itu sudah tanpa gejala. Awalnya mungkin batuk pilek, kemudian demam, sakit tenggorokan, kemudian pusing, mual, bahkan capek-capek semua badan. Pada hari kelima itu mulai resolusi sembuh, gejala itu hilang. Dan ada beberapa yang dilakukan swab evaluasi pada seminggu, 5 hari sampai 10 hari itu hasilnya sudah negatif. Jadi cepat sekali mengalami perbaikan pada kelompok-kelompok yang sudah divaksin, termasuk yang di booster seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali pemberian vaksin tersebut dibandingkan kalau kita melihat pada kelompok-kelompok yang dengan komorbid yang sebelumnya tidak berani vaksin karena masih belum terkontrol, jadi tidak berani vaksin dan saat ini terinfeksi. Kita bandingkan
dua kelompok tadi, yang satu lagi tadi sudah vaksin booster, cepat penyembuhannya, negatifnya cepat, sementara yang satu lagi yang dengan komorbid sebelumnya tidak berani vaksin itu kondisinya lebih berat ya, karena ada beberapa yang meninggal seperti itu. Baik, dokter, kalau keluhan-keluhan para pasien dengan varian Omikron selama ini kalau mereka datang ke fasilitas kesehatan, keluhan-keluhan seperti apa yang mereka alami? Ya, terutama yang saat ini dialami itu adalah keluhan saluran nafas atas, bisa batuk, bisa pilek, terus kemudian ada demam, ya, dan capek, badannya sakit semua, gitu. Badannya rasanya sakit semua badannya, otot-ototnya nyeri-nyeri semua, badannya lemah rasanya, terus kemudian nyeri tenggorokan. Ya, kemudian ada juga yang mengalami nyeri kepala, vertigo, ya, seperti berputar gitu. Kemudian ada yang mual-mual, sampai ada yang muntah, itu ada. Ya, itu baik yang komorbid maupun tidak komorbid bisa mengalami hal tersebut. Ada yang kelompok-kelompok komorbid, terus kemudian yang lansia bisa jadi lebih berat, gejala-gejalanya lebih berat dan lebih banyak. Ada juga yang diare, namun anosmia juga masih dilaporkan beberapa. Berbeda sama waktu periode sebelumnya, Delta itu kalau kita ketemu pasien seseorang yang anosmia udah kita curiga. Nah, udah curiga banget itu, Dok. Iya, curiga sekali. Kalau sekarang, kalau enggak anosmia, saya jarang sekarang anosmia, tapi yang banyak itu ya batuk, pilek, demam. Yang kadang orang bilang, wah ini kan musim hujan ini kok. Jangan-jangan kena hujan aja. Batuk, pilek, radang tenggorokan itu sepertinya penyakit-penyakit musim hujan ya. Jadi susah untuk membedakan apakah ini COVID atau memang penyakit musiman yang biasanya memang dialami. Anosmia juga sepertinya gitu ya, Dok ya. Anosmia itu dulu adalah gejala paten begitu biasanya di varian Delta. Di Omikron ini sudah jarang ditemui ya, Dok ya? Jarang, ada tapi jarang sekali. Yang sering ini ya badan capek, demam, sakit tenggorokan. Nah ini terus batuk, pilek. Itu yang banyak ditemukan. Ya pada orang-orang banyak ini yang mereka mengatakan, wah jangan pada kelompok-kelompok yang keluhan ini tadi jangan di swab antigen positif nanti. Memang sebenarnya positif bukan, kalau di swab jadi positif bukan, memang ada virusnya gitu. Yang perlu dipahami, tidak boleh salah. Oke, terima kasih dokter. Sebentar kita jeda sesaat, masih ada segmen-segmen yang akan kami hadirkan berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Kembali lagi di Insalam Jopos TV. Kali ini kita akan kembali nih jalan-jalan dengan keluarga Andre Taulani yang masih di Jogja. Itu lambang dari Kesultanan. Ini lambang kesultanannya ini, Ken. Jadi kalau Sultan Bintaro harus bikin lambang sendiri khusus. Nah, B, nah, taruh ini. Nah, ini adalah meja kerjanya Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Langsung kita tanyakan ke dokter Cesar. Dok, apa saja nih gejalanya kalau memang sudah terjadi lambung bocor ini, Dok? Apalagi pada saat taking history atau mengambil wawancara pada pasien, ada riwayat penggunaan anestetik yang tidak bijaksana, kemudian dia mungkin jamu-jamuan, pola hidup yang kurang sehat, misalnya alkoholik atau merokok, maka itu diagnosisnya semakin mengarah kepada bocornya lambung. Gitu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Headline bersama dengan saya Aulia Mawardika. Saya tidak sendiri, masih bersama dengan Dr. Windu dan juga Dr. Alfian melalui sambungan virtual. Saya geser sebentar ke Dr. Windu. Dr. Windu, tadi kita berbincang panjang begitu ya bagaimana varian Delta dan juga varian Omikron. Tapi kalau kita kembali sedikit ke awal, dulu ada Alpha, Delta, lalu Omikron.
Apakah artinya ini Dokter Windu, ketika varian baru datang, varian lama ini akan tergantikan begitu? Ketika saat ini kita Omikron, secara otomatis pasien-pasien dengan gejala-gejala seperti Delta itu sudah tidak akan lagi ditemui. Ya sekarang untuk Indonesia ya, termasuk Jawa Timur dan Surabaya, itu makin didominasi oleh varian Omikron ya, tetapi tidak berarti varian Delta dan lainnya sudah hilang sama sekali, karena Omikron ini masih 90, sekian persen ya, jadi masih ada sekitar 8-9% adalah dari varian lain. yang ditemukan di Indonesia itu ada varian Delta ya, itu yang sisanya tadi itu yang terbanyak. Kemudian masih ada Alpha, masih ada Beta. Yang sudah tidak ditemukan itu Gamma ya, jadi Gamma itu tidak ditemukan. Nah jadi artinya masih ada, dan itu dalam waktu yang singkat itu sudah akan hilang ya, jadi akan hilang tergantikan oleh Omikron semua, sama seperti Delta kemarin ya, di pertengahan tahun yang lalu ya, itu sudah semuanya Delta gitu ya, yang sebelumnya masih ada Alpha-nya, ada Beta, ada Gamma, yang varian of concern ya, karena ada varian-varian lain yang kecil-kecil ada itu yang bukan masuk dalam varian of concern. Nah jadi nanti ini pasti akan hilang semua, yang lain digantikan oleh Omikron ya. Nah mudah-mudahan tidak ada varian-varian baru lagi ya, karena gini, ini kan kondisi kita sudah membaik loh ini ya, jadi kita ini termasuk Indonesia ini sudah mencapai puncak ya, Jawa Timur dan Surabaya juga ya, Surabaya itu sudah 3 hari yang lalu mencapai puncak, dan sekarang turun terus ya, dan mudah-mudahan konsisten ya, Jawa Timur juga. Nah ini kabar baik kan, trennya sudah mulai turun ya, tetapi kita tetap harus waspada, jangan sampai karena ketidakwaspadaan kita ya, kemudian fluktuatif kembali naik ya, jadi naik lagi dan seterusnya, kita tidak berharap ya. Nah, tapi biasanya begitu Omikron turun ya turun terus ya, di banyak negara penurunannya sangat cepat, dan sekarang Surabaya juga cepat itu ya, sekarang tadi ya, dilaporkan ada kasus barunya tinggal 910 ya, kasus tertingginya tanggal 17 kemarin yaitu 2.400-an lebih sedikit ya, itu tanggal 17. Nah jadi mudah-mudahan ya ini makin membaik, dan yang jangan muncul ya, kita berharap ya, tetapi kan jangan muncul varian baru lagi ya. Tapi ya kita tidak bisa tahu ya, karena yang lebih ngerti adalah virusnya sendiri. Jadi kalau kita tanyai virusnya mungkin baru bisa tahu kita mereka akan, karena mutasi akan selalu terjadi ya selama masih ada transmisi. Tetapi jangan sampai hasil mutasi itu menghasilkan varian-varian yang lebih menular atau lebih lebih virulen. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau sekedar dia varian baru tetapi tidak lebih menular, tidak lebih virulen ya nggak apa-apa, dan ini ya sebetulnya akan membawa kita cepat membuat SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini terkendali sebetulnya. Kalau seperti Omikron ini ya, ini sebetulnya kan karena ringan, sebetulnya ini juga kabar baik. Orang yang tertular ya dia itu sama seperti seakan-akan divaksinasi booster gitu, seakan-akan ya, tetapi dengan kipi yang rendah, dengan kipi yang ringan ya. Jadi dia seperti tervaksinasi, mendapatkan booster. Nah, dan itu mudah-mudahan bisa mempercepat selesainya pandemi. Mudah-mudahan ya. Jadi kita berharap seperti itu, Mbak. Baik, mudah-mudahan bisa menyelesaikan pandemi ini dengan cepat. Saya ke Dr. Alfian. Dr. Alfian, tadi kita berbicara soal varian virus, ada Gamma, Beta, Delta, dan juga saat ini ada Omikron begitu. Dari varian-varian yang sebelumnya, kita mengetahui bahwa virus ini selalu menyerang bagian di mana pasti penderitanya anosmia dan juga kehilangan rasa. Tapi kenapa berbeda dengan Omikron saat ini, dokter? Dokter silahkan dibuka dulu untuk mikrofonnya, masih ke mute. Oke, silahkan. Terima kasih, Malia. Jadi satu virus tetapi ada mutasi itu
memiliki karakteristik yang beda-beda seperti itu. Mutasi pada satu bagian itu akan berdampak juga terhadap tingkat penularan, derajat keparahan, kemudian macam-macam dari dampak terhadap manusianya seperti itu. Misalkan pada Omikron ini kita mengamati bahwa mutasinya lebih banyak dibandingkan pada Delta seperti itu, dan itu ternyata dampaknya terhadap manusianya itu menjadi lebih ringan gejalanya dibandingkan pada varian sebelumnya, varian Delta terutama. Varian Delta mutasinya lebih sedikit dibandingkan Omikron seperti itu. Tapi ya syukur alhamdulillah dengan adanya satu peran dari vaksin, yaitu sudah lebih banyak orang-orang yang mendapat vaksin, itu tadi sudah menyebutkan juga perlindungan pertama ya upaya bagaimana virus tidak masuk ke tubuh kita dengan protokol tentu saja, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari berkerumun, meminimalkan mobilisasi keluar kota atau bahkan luar negeri. Nah kalau sampai terpaksa virus ini masuk, nah ini mau tidak mau virus ini akan tumbuh di dalam saluran napas atas terutama ya, karena di virusnya ini punya protein ya, protein yang akan berikatan, tangannya itu akan berikatan dengan sel di manusia, dan itu akan berinteraksi, dia masuk ke dalam sel manusia, kemudian dia menggunakan diri. Nah, pada orang-orang yang sudah divaksin itu sudah punya payung ini dalam tubuhnya, mengenalinya akan lebih cepat, gitu, lebih cepat mengenali sehingga akan membangunkan sistem kekebalannya lebih awal dibandingkan kalau dia tidak vaksin. Kalau dia sudah vaksin, dia punya memori, punya kekebalan, dan itu akan membangunkan dan akan membuat respon tubuhnya akan melawan virus tersebut, jadi akan lebih baik dampaknya terhadap pasien tersebut seperti itu, Mbak Ali. Jadi untuk varian Omikron ini apakah butuh perawatan yang sama intensifnya dengan varian Delta? Waktu kita menderita varian Delta, kita mengetahui banyak sekali obat yang memang harus dikonsumsi, ada vitamin D, vitamin B begitu ya, bahkan berjemur seperti itu, dokter. Apakah ini sama ketika kita menderita varian Omikron? Pada kelompok-kelompok Omikron ini gejalanya lebih ringan seperti itu. Pada yang Delta dulu lebih berat. Jadi dulu bagaimana upaya obat-obatan yang diberikan itu selain obat-obat sesuai keluhan simptomatis, itu juga multivitamin harapannya untuk membangunkan kekebalan dari seseorang seperti itu. Jadi vitamin-vitamin itu harapannya untuk memperkuat ya, membangunkan dari sistem kekebalan imunitasnya seseorang. Selain itu juga diberikan antivirus yang juga masih perlu diteliti lebih lanjut. Nah, pada kelompok yang Omikron ini karena dia menyebabkan severitas atau keparahan yang lebih ringan, maka pada kelompok-kelompok yang ringan itu hanya butuh antivirus ataukah bahkan beberapa tidak menggunakan antivirus selama isolasi mandiri pada kelompok-kelompok yang ringan. Dan itu alhamdulillah juga kita amati mereka juga baik sembuh, meskipun tanpa antivirus itu juga sembuh pada kelompok-kelompok yang ringan atau tanpa gejala, bahkan itu tanpa antivirus itu dengan obat-obat sesuai keluhan dan multivitamin, istirahat cukup, makan cukup ya, itu bisa memperbaiki kondisi pasien sampai tanpa gejala, sampai hasil swab evaluasinya negatif. Oke. Pemantauan lebih sederhana kan yang. Jadi memang perawatannya lebih sederhana begitu ya, tapi tentu berjemur dan lain-lainnya, tambahan vitamin dari matahari tetap perlu dilakukan ya, dokter. Nah, tetap bisa dilakukan ya, berjemur, kemudian aktivitas ya, tetap bisa dilakukan ya, makan bergizi, istirahat cukup itu tetap harus dilakukan untuk ini menstimulasi kekebalan tubuhnya, imunitasnya, itu tetap harus dilakukan ya. Positive thinking ya, itu juga tetap harus dilakukan. Ya, memang betul saat ini banyak sekali pasien-pasien dengan gejala ringan bahkan tanpa gejala begitu, karena tiba-tiba ketika mereka melakukan swab antigen dinyatakan positif, lalu melakukan PCR positif padahal tidak ada gejala apapun yang dialami. Itu memang saat ini tengah terjadi ketika puncak COVID gelombang ketiga. Saya geser sebentar ke Dr. Windu. Sebelum ke Dr. Windu dan juga Dr. Alfian di segmen terakhir, kita akan jeda sesaat. Masih ada satu segmen akhir, kami akan kembali usai jeda sesaat lagi. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda,
kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITAX, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami satu segmen terakhir dalam program Headline. Saya geser sebentar ke Dr. Windu. Dr. Windu, kita mengetahui saat ini Surabaya berada di PPKM level 4. Walaupun tadi Dr. Windu sempat mengatakan saat ini angkanya terus menurun begitu, tapi yang kita lihat saat ini di lapangan adalah Surabaya PPKM level 4 begitu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat menghadapi PPKM level 4 ini, dan apakah ini cukup efektif begitu bagi varian Omikron? Silakan. Ya, jadi kan Dokter, maaf saya potong sebentar, kalau bisa dipersingkat waktunya, tidak panjang, kita satu segmen terakhir, waktunya hanya 3 menit. Baik, jadi kan kebijakan pemerintah kota kan tergantung dari Inmendagri ya yang berlaku, dan Inmendagri yang berlaku nomor 10 tahun 2022 kemarin, yaitu level 3 ya. Memang setelah beberapa saat Inmendagri keluar, Surabaya masuk level 4 ya, tetapi sekarang yang kita tahu bahwa mulai menurun lagi kan, mulai menurun, mudah-mudahan akan segera levelnya menjadi lebih rendah. Nah, tetapi yang paling penting adalah masyarakat tetap ya, tadi sekali lagi ya, yang belum divaksinasi lengkapi dengan vaksinasi, tapi Surabaya vaksinasinya sudah bagus ya. Nah, tetapi ada masih beberapa orang yang mungkin memerlukan booster, masuk ke booster ya, terutama mereka yang lansia dan komorbid ya, supaya lebih terlindung. Kemudian prokes tetap itu ya, karena bagaimanapun juga kita tidak berharap kondisi yang sudah mulai menurun ini kemudian kembali lagi naik ya. Apalagi tadi levelnya kan level 4 ya, tapi mudah-mudahan cepat turun, dan kita bisa cepat turun apabila semua orang menahan diri dulu ya. Jadi mudah-mudahan nanti akhir Februari ini sudah lebih bagus ya, apalagi nanti menjelang Ramadan menjadi lebih bagus ya. Jadi kita supaya bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan ya, bahkan nanti sudah menjelang Idul Fitri ya, maka kita jaga supaya nanti kita menjadi lebih rileks gitu loh, jangan seperti kemarin-kemarin ya. Saya kira itu yang paling penting ya. Mari kita semua jaga bersama-sama dengan pemerintah daerah. Saya kira begitu, Mbak. Terima kasih Dr. Windu. Saya ke Dr. Alfian. Dr. Alfian, saat ini memang ada prediksi puncak-puncaknya gelombang ketiga. Kami masyarakat, apa yang harus kami lakukan untuk terus menjaga imun kita agar bisa terhindar begitu dari varian Omikron? Ya, terima kasih Mbak Alia. Menutup aja. Itu Dr. Windu sudah menyebutkan protokol, kemudian vaksin. Jangan lupa tingkatkan imunitas gitu. Jadi istirahat cukup, terus kemudian yang punya komorbid dijaga, obat-obatan. Saat ini kan orang khawatir yang punya komorbid tidak berani ke rumah sakit. Betul. Diabetes tidak diminum, obat hipertensi tidak diminum, itu akan memperburuk kondisi imunitas seseorang ya. Terus kemudian 3T jangan lupa. Jadi kalau orang ketemu pasien COVID, di tracing kemudian di testing. Jangan takut kalau bergejala di swab ya. Dampaknya ya nanti kalau memang positif ya terpaksa isolasi dulu, kemudian di treatment sampai sembuh, negatif, kemudian ya sudah bisa keluar dari isolasi. Itu tambahan saya. Terima kasih Mbak Alfian. Terima kasih banyak Dr. Alfian, terima kasih banyak Dr. Windu sudah bergabung dalam program Headline. Sehat-sehat selalu dokter-dokter. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya.
Baik, luar biasa sekali ada dokter. Dokter Windu, Malia. Ada dokter Windu dan dokter Alfian yang bergabung bersama kita dalam program Headline melalui sambungan virtual, dan juga semoga pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh dokter Windu dan juga dokter Alfian bisa didengar baik oleh masyarakat. Jangan takut untuk melakukan testing begitu ya, ketika Anda sudah mengetahui bahwa misalkan Anda positif, tracing yang harus dilakukan juga bisa tuntas. Artinya tidak lagi perlu takut untuk tahu siapa yang positif dan juga negatif. Ketika sudah tahu positif, tidak perlu takut, tidak perlu stres berlebihan begitu ya. Selama Anda bukan pasien komorbid, Anda bisa melakukan langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh dokter Alfian. Terima kasih banyak dokter-dokter. Sekali lagi saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.